Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu sanksi pidana bidang perpajakan pada wajib pajak. Sanksi pidana dalam bidang perpajakan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan peraturan-peraturan lain yang relevan. Penjelasan mengenai sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada wajib pajak terkait dengan berbagai jenis pelanggaran pajak, yaitu yang pertama, transaksi. Sanksi pidana dapat dikenakan jika wajib pajak melakukan transaksi yang mengakibatkan kerugian negara melalui penghindaran pajak atau penggelapan pajak. Yang kedua, yaitu pemotongan atau pemungutan. Jika wajib pajak tidak melakukan pemotongan atau pemungutan pajak yang seharusnya dilakukan, sanksi pidana dapat dikenakan. Yang ketiga yaitu terlambat bayar AKP atau STP. Keterlambatan dalam membayar angsuran kewajiban pajak AKP atau STP yaitu surat tagihan pajak juga dapat dikenakan sanksi, meskipun biasanya bersifat administratif. Yang keempat yaitu pembayaran. Sanksi dapat dikenakan jika pembayaran pajak tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kelima yaitu SPT masuk. Keterlambatan dalam penyampaian surat pemberitahuan yaitu SPT juga dapat dikenakan sanksi, terutama jika menyebabkan kerugian pada negara. Yang keenam, data pemotongan atau pemungutan dan pembayaran. Ketidakbenaran dalam pelaporan data atau pemotongan dan juga pemungutan dan pembayaran pajak dapat dikenakan sanksi pidana. Yang ketujuh yaitu terutang PPh atau PPN. Jika wajib pajak tidak melaporkan atau pembayaran pajak penghasilan PPh atau pajak penambahan nilai yaitu PPN yang terutang, sanksi pidana dapat diterapkan. Yang ke-8 yaitu pemeriksaan. Dalam hal pemeriksaan pajak ditemukan adanya pelanggaran, sanksi dapat berdasarkan pemeriksaan. Jenis pelanggaran dan sanksi. Sengaja tidak benar pasal 39 ayat 3, sanksi minimum 6 bulan penjara dan denda 2 kali dari pajak yang terutang. Maksimum 6 tahun penjara dan denda 8 kali. Sengaja mengulangi tidak benar pasal 39 ayat 2, sanksi minimum 1 tahun penjara dan denda 4 kali, maksimum 12 tahun penjara dan denda 8 kali. Mencoba tidak benar pasal 39 ayat 3, sanksi minimum 6 bulan penjara dan denda 2 kali, maksimum 2 tahun penjara dan denda 4 kali. Alpa tidak SPT atau SPT salah pasal 38, denda 1 kali atau kurungan 3 bulan. Alpa tidak SPT atau SPT salah yang pertama kali denda 2 kali atau kurungan 1 tahun, kenaikan 200% dikenakan atas dasar pelanggaran tertentu yang menyebabkan kerugian negara. Kesimpulan, sanksi pidana dalam bidang perpajakan bertujuan untuk menegakkan kepatuhan wajib pajak dan melindungi pendapat negara. Oleh karena itu, penting bagi wajib pajak untuk memahami ketentuan perpajakan dan melaksanakan kewajiban pajak yang dengan benar yang menghindari sanksi yang merugikan. Sanksi pidana bidang perpajakan pada selain wajib pajak atau PKP. Yang pertama, setiap orang yang tidak memberikan data. Pada pasal 41C ayat 122, lembaga atau pihak yang tidak memberikan data yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak secara sengaja akan dikenakan sanksi, yaitu kurungan 1 tahun atau denda 1 miliar. Lembaga atau pihak tidak memberikan data. Pasal 41C ayat 2, pihak yang sengaja. Pasal 21 Undang-Undang KUP, jika pihak atau lembaga sengaja menyebabkan data atau tindakan memberi data yang diminta akan mendapatkan sanksi hukuman penjara maksimal 1 tahun 10 bulan kurungan atau denda 600 juta. 2. Sanksi bagi konsultan. Pasal 41C ayat 3, yang sengaja tidak memberikan data. Pasal 21 Undang-Undang KUP, konsultan pajak atau pihak lain wajib memberikan data dan sengaja tidak melakukan, akan dikenakan sanksi hukuman dan sanksi minimal kurungan 10 bulan, denda 800 juta.
Yang ketiga, sanksi bagi setiap orang. Pada pasal 41C ayat 4, setiap orang yang menyalahgunakan data perpajakan untuk tujuan tertentu yang tidak sah, misalnya menghindari kewajiban pajak, akan dikenakan sanksi maksimal kurungan 1 tahun dan denda 500 juta. Yang keempat, sanksi bagi orang yang punya hubungan. Pada pasal 44B ayat 2, setiap orang yang memiliki hubungan dengan wajib pajak atau PKP sengaja tidak memberikan keterangan yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak akan dikenakan sanksi maksimal 1 tahun kurungan atau denda 25 juta. Yang kelima, sanksi bagi wakil kuasa dan lain-lain. Pada pasal 43 ayat 1 dan 2, wakil kuasa pajak atau pihak yang berubah dalam memberikan tindakan yang berkaitan dengan perpajakan, yang menyuruh atau ikut serta dalam pelaksanaan, akan dikenakan sanksi, yaitu sanksi yang sesuai dengan pasal 39 dan pasal 39A. Sanksi dikenakan seperti pelaku utama sanksi. Pasal 41A dan 41B juga bisa diterapkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damai Febrian. Di sini saya akan menjelaskan tentang sanksi bagi petugas pajak. Yang pertama yaitu adalah sanksi pidana dan denda. Petugas pajak dan tenaga ahli yang melanggar kewajiban perpajakan dapat dikenakan sanksi pidana dan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku, tergantung dengan tingkat pelanggarannya tersebut. Yang kedua yaitu ada sanksi mengungkapkan rahasia wajib pajak. Petugas wajib pajak menjaga kerahasiaan data dan informasi wajib pajak. Jika melanggar kewajiban ini, dapat dikenakan sanksi seperti pemecatan, pidana penjara, dan denda yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, dan juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 KUP yang berisi tentang sanksi pidana penjara 2 tahun dan denda maksimal 50 juta rupiah jika sengaja membuka rahasia bagi wajib pajak. Yang ketiga yaitu adalah sanksi kelalaian atau ALPA. Petugas pajak yang lalai menjalankan tugasnya seperti tidak menindaklanjuti pelaporan pajak dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana untuk pelanggaran serius sesuai dengan pasal 35 KUP tentang petugas yang lalai dalam menjalankan tugasnya dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 2 tahun dan denda sebesar 25 juta rupiah. Sanksi petugas pajak nomor 4. Sanksi atas tindakan sengaja petugas pajak yang dikenakan atau yang sengaja melakukan pelanggaran seperti pengungkapan informasi wajib pajak atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan undang-undang akan dikenakan sanksi pidana dan sanksi lebih berat pasal 39A KUP. Yang sengaja melanggar dapat dikenakan penjara 2 tahun dan denda senilai 50 juta. Yang kelima, sanksi atas penetapan pajak tidak sesuai dengan undang-undang. Petugas pajak yang tidak menetapkan pajak sesuai dengan peraturan dapat dikenakan sanksi berupa administratif seperti denda atau pidana, terutama untuk pelanggaran yang berat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 KUP Pasal 39A dan 38 menetapkan pajak tidak sesuai dikenakan sanksi administratif atau pidana. Dan yang keenam, sanksi bertindak di luar atas wewenangnya. Petugas pajak yang bertindak di luar wewenangnya akan diberikan sanksi disiplin, administratif, atau pidana.
tergantung pada tingkat pelanggaran. Seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ASN dan Pasal 87 menyebutkan sanksi disiplin bagi ASN yang melanggar putusan dan melanggar wewenang. Nomor 7. Sanksi pidana petugas pajak dan tenaga ahli pidana pemerasan pasal 36B KUHP petugas pajak atau tenaga ahli yang melakukan pemerasan dengan ancaman atau kekerasan untuk memperoleh sesuatu yang tidak sah dapat dikenakan pemerasan pasal 36B KUHP. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk memberikan suatu dengan pidana paling lama 9 tahun penjara. Yang ke-8, sanksi pada petugas pajak dan tenaga ahli pidana korupsi dan tindak pidana korupsi KKN. Petugas pajak dan tenaga ahli yang terlibat dalam tindakan korupsi atau penyalahgunaan kekuatan KKN dapat dijatuhi sanksi pidana yang berat. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 2 dan 3. Undang-Undang Nomor 31 1999 mengatur hukuman pidana bagi pejabat atau pegawai negeri yang melakukan tindak korupsi dengan hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda.